Halo semuanya, gimana kabarnya? Sebuah film action yang membuat saya cukup terkejut ketika seorang bapak begitu mematikan dan tenang ketika menghadapi lawannya. Sehingga pada film ini akan menceritakan seorang bapak yang tengah balas dendam karena sang anak dibunuh oleh para perampok ketika ia sedang memesan makanan. Tanpa banyak ngomong di awal, siapkan pepanganan seteranda apapun itu. Dan inilah Blood of Man. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang dua petugas di perusahaan Partico yang sedang bertugas untuk mengantarkan uang menggunakan mobil lapis baja. Di tengah perjalanan itu yang sepi, tiba-tiba terdapat salah satu mobil semen yang menghalangi jalan mereka. Sehingga para petugas pun tak curiga dan tetap tenang, namun terkejutnya ialah mereka tiba-tiba langsung menodongkan senjatanya. Ternyata mereka ingin merampok dengan berpura-pura menjadi petugas jalanan gitu. Dan sekelompok para perampok itu tanpa banyak bicara, mereka langsung mengambil semua uang yang ada di dalam mobil dan membunuh dua petugas dan satu warga sipil yang sedang berada di sana. Beberapa bulan kemudian setelah kejadian tadi, di mana terdapat salah satu pria bernama Patrick Hill yang sedang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan Partico sebagai petugas pengantar uang untuk menggantikan dua petugas yang telah terbunuh beberapa bulan yang lalu. Sebelum menerima Patrick, ada seorang bernama Terry yang merupakan pemimpin perusahaan tersebut menanyakan lagi apakah Patrick benar-benar siap untuk melamar pekerjaan ini, mengingat bahwa pekerjaan yang ia lamar sangatlah berbahaya dan mempertaruhkan nyawa baginya. Kemudian Patrick dipertemukan dengan salah satu karyawan di sana yang bernama Ballet yang merupakan senior di sana yang akan mengetes kemampuan Patrick nantinya. Di situ Ballet mengatakan jika ia harus mendapatkan nilai setidaknya minimal 70 agar Patrick bisa diterima bekerja di tempat tersebut. Tes itu sendiri ialah tes fisik, tes menembak, dan tes mengemudi. Karena ia mendapatkan nilai yang pas yaitu 70, ia diterima bekerja di perusahaan tersebut. Yang sebenarnya hal itu ia sengaja mengingat dirinya bukan orang biasa yang mereka duga. Setelah itu Patrick dipertemukan dan diperkenalkan dengan para senior di sana, dan bisa dilihat jika semua senior yang berada di sana nampak menganggap remeh dan terlihat kurang senang dengan adanya kehadiran Patrick. Kemudian Patrick pun menjalankan tugas pertamanya untuk menjemput uang miliaran prize yang akan ditemani bersama Ballet dan Dev nantinya. Rockstar's first day. All right, lucky you got a soft drop then. Guys, at least try it. Look, busy Shirley. Boy Sweat's up front. You jump in there with him. Whatever you say, boss. Di tengah perjalanan itulah Dev mencoba mengintimidasi Patrick tentang pekerjaan yang berbahaya ini. Namun hal itu Patrick nampak tenang dan tak takut sedikit pun apapun yang terjadi nantinya. Sehingga hari pertama Patrick bekerja sangat lancar dan tidak ada kendala sedikit pun. Setibanya di kantor, Ballet mengajak Patrick untuk berpesta dan bermain biliar sebentar sebagai menyambut kedatangan dirinya. Namun sebelum masuk ke dalam, terlihat Patrick sangat merenungi dan meneliti kartu pengenal dari semua karyawan di sana. Dan dari sini kita bisa paham jika Patrick sedang menyembunyikan sesuatu alasan mengapa ia melamar pekerjaan ini. Setibanya di tempat biliar, Patrick dipertemukan dengan seorang berbadan badak yang bernama Johnny. Dulu ia juga adalah mantan karyawan di tempat Patrick bekerja. Sehingga Johnny yang merasa dirinya ialah lebih senior nampak kurang suka, ditambah semua rekan-rekan yang lain juga ikut memanas-manasi mereka berdua. Keesokan harinya Patrick lagi-lagi mendapatkan tugas untuk mengantarkan miliaran uang ke pelabuhan kapal bersama Dev. Setibanya di sana, Dev dan Patrick menunggu di mobil sedangkan Ballet harus keluar sendirian untuk mengantarkan uang itu. Tetapi setelah cukup lama menunggu, membuat Dev gelisah karena Ballet tak kunjung kembali. Tak lama kemudian Dev mendapatkan telepon dari sekelompok perampok yang meminta Dev untuk datang segera untuk memberikan semua uang yang Dev bawa. Karena jika mereka tidak datang juga, yaitu Ballet akan dibunuh oleh mereka.
There's a protocol for this. We have to drive away. We just drive away. Sorry? Mendengar hal itu membuat Dev ketakutan mengingat jika uang yang mereka bawa begitu sangat banyak. Di situ Dev memberitahu mengenai hal ini kepada Patrick untuk meninggalkan balai saja daripada harus memberikan uang tersebut. Tetapi Patrick nampak begitu tenang dan santai sambil mengatakan untuk mengatasi hal ini jangan terlalu panik dan ikuti saja apa yang diinginkan oleh para perampok bajingan tersebut. Setibanya di sana, para perampok langsung menyuruh Patrick dan Dev untuk memindahkan semua uang dari mobil mereka. Namun Dev yang sangat ketakutan akan dibunuh oleh para perampok itu. Lagi-lagi Patrick sangat begitu tenang, tak kala Patrick menyuruh Dev untuk diam di sini saja, sedangkan ia sendiri yang akan memindahkan semua uang ke mobil para perampok. Pada saat melemparkan uang itulah Patrick dengan sengaja melesetkan tumpukan uang itu ke arah lain agar satu perampok keluar dari mobil. Dan ketika satu perampok turun itulah kita dibuat terkejut tak kala Patrick dengan begitu sikap yang tenang, santai tetapi mematikan dan langsung membantai mereka semua. Sorry, pal. Sambil menanyakan apakah kau kenal dengan sekelompok perampok yang membunuh 2 petugas dan 1 warga sipil beberapa bulan yang lalu. Pemimpin perampok itu pun malah mengejek yang membuat Patrick membunuhnya saat itu juga. Suck your own dick. Tentu hal itu sangat mengejutkan semua orang setelah insiden barusan yang menimpa mereka. Sehingga Patrick langsung diinterogasi oleh agen FBI yang meminta untuk keterangan lebih jelas dari dirinya. Di situ orang yang ada di kantor nampak terkejut dengan kemampuan Patrick yang begitu mudah menghabisi semua perampok hanya dengan 1 kali tembakan. Yang padahal nilai yang didapat Patrick ketika dites nilai dirinya hanya mencapai 70% saja. Agen FBI pun lanjut dan meminta keterangan lebih jelas dari Patrick dan menunjukkan sebuah rekaman perampokan beberapa bulan yang lalu yang menewaskan 2 petugas Portico dan 1 warga sipil. Situ mereka menanyakan apakah perampokan yang dialami Patrick tadi ada hubungan atau tidak dengan perampokan yang ada di video tersebut. Patrick mengatakan jika mereka tidak ada hubungannya dengan dirinya. Yang sebenarnya ada di benak Patrick, mereka adalah orang-orang yang membunuh anak Patrick yang hal itu sedang ia cari selama ini. Itu pun pasti setiap karyawan yang mengalami tragedi perampokan berhak mendapatkan cuti selama 1 bulan penuh untuk menenangkan mental para pekerja di sana yang mengalaminya. Tetapi Patrick menolak dan hal itu adalah resiko dirinya dalam bekerja di tempat tersebut. Saat itulah Patrick ditemui oleh pemilik perusahaan Portico yang bernama Black Hole. Di situ ia sangat terkagum dengan aksi Patrick yang berhasil menggagalkan aksi perampokan. Kemudian ia mengatakan jika ia akan mempromosikan jabatan Patrick, tetapi Patrick sama sekali tidak tertarik dan alasan ia bekerja di sana hanya ada tujuan lain yang harus ia selidiki, yaitu mencari orang dalam yang telah bersekongkol dengan sekelompok perampok. Kemudian setelah 3 bulan Patrick bekerja, Patrick dan Ballet lagi-lagi mendapatkan tugas untuk mengantarkan uang seperti biasanya. Namun di tengah perjalanan itulah tiba-tiba mereka dihadang sekelompok perampok. Dan para perampok itu pun menyuruh Ballet dan Patrick untuk keluar dan memindahkan semua uang ke mobil mereka. Namun setelah Patrick keluar itulah dan menampakkan wajah ganasnya, semua perampok sangat ketakutan seperti tahu siapakah sosok si Patrick ini. Got 3 seconds! Get the fucker there! Setibanya di kantor, semua rekan nampak bertanya-tanya siapakah sebenarnya si Patrick ini dan mengapa para perampok sebelumnya sangat ketakutan seakan telah mengenali Patrick.
Kemudian flashback ke 5 bulan yang lalu ketika Patrick belum bekerja di perusahaan Portico. Saat itu Patrick dengan anak sematawayangnya yang bernama Doggy yang akan liburan. Namun saat itu Patrick mendapatkan mohon dari anak buahnya yang menjalankan sebagai pekerjaan yang begitu tidak baik. Dari perbincangan itulah terungkaplah sebuah fakta jika Patrick adalah bos mafia yang paling berbahaya dan paling ditakuti semua kalangan. Saat itu Mike menghubungi Patrick untuk meminta tolong dari bosnya sendiri untuk turun tangan langsung sebentar mengawasi rute perjalanan mobil habis baja yang menjadi target mereka karena anak buahnya sedang berlokasi sangat jauh. Yang hal tersebut sebenarnya Patrick malas sekali untuk melakukannya karena saat ini ia akan menikmati waktu dengan anaknya itu. Disitulah Mike hanya mengatakan untuk memberitahu saja kemana mobil tersebut akan berbelok nantinya. Tibanya di lokasi, Patrick kemudian turun meninggalkan Doggy anaknya itu di dalam mobil untuk berpura-pura membeli makanan sembari mengawasi kemana mobil target mereka nantinya akan berbelok. Dan setelah cukup lama menunggu, akhirnya mobil pengangkut uang itu keluar dari gerbang. Sehingga Patrick langsung mengabari ke anak buahnya jika mobil target mereka berbelok ke arah kanan. Tadinya pada saat itu anak buah Patrick ingin merampok mobil tersebut, namun tak diduga di depannya terdapat sekelompok perampok lain yang sudah mendahului. Sehingga Doggy yaitu anak Patrick yang berada di dalam mobil nampak sangat ketakutan dan mencoba menghubungi ayahnya, namun diketahui terlebih dahulu. Out of the fucking car, face down, motherfucker, come on! Thank you. Face to the fucking ground! Patrick yang sadar jika anaknya dalam bahaya, Patrick dengan cepat berlari untuk menolongnya. Tetapi salah satu perampok yang bernama Jan membunuhnya. Dan disinilah awal muawal semua terjadi yang membuat Patrick seorang bos mafia balas dendam kepada sekelompok perampok yang sudah berani berurusan dengan orang yang salah. Setelah insiden itu terjadi 3 minggu kemudian, ternyata Patrick berhasil selamat dan saat itu ia sedang dalam keadaan koma selama 3 minggu setelah ditembak di beberapa bagian tubuhnya. 6 bullets removed. 3 operations. Setelah Patrick sadar dari komanya itu, ia sangat terpukul dan tak bisa menerima jika anak sematawayangnya harus meninggal begitu cepat. Di sini istri Patrick yang bernama Jen nampak sangat-sangat sedih dan menyalahkan Patrick karena tidak baik dalam menjaga anaknya tersebut. Yang hal itu membuat anak Patrick menjadi korban penembakan oleh sekelompok perampok. Namun di sini Patrick sama sekali tidak menyalahkan mereka. Tetapi ia menyalahkan dirinya sendiri karena tak bisa melindungi anaknya, sehingga Patrick yang kesal itu pun memutuskan untuk membalaskan dendamnya dan menyuruh semua anak buahnya untuk mencari siapa yang telah membunuh anaknya itu. Hari demi hari pun Patrick bersama anak buahnya memburu para penjahat untuk menanyakan mengenai orang-orang yang merampok beberapa bulan yang lalu. Hingga akhirnya Patrick mendapatkan petunjuk dari salah satu orang bernama Geji. Salah satu anak buah Patrick menyarankan lebih baik menggunakan cara lain karena dengan begini ia takut kalau pembantaian ini ada pihak yang tidak terima dan menyebabkan peperangan antar mafia. Ia berpikir lebih baik saja ia bekerja di perusahaan Portico untuk menyelidiki pelaku dari orang dalam itu siapa. Patrick yang mendengar hal itu pun setuju. Kemudian flashback kembali sebelum kejadian menimpa anak Patrick dan memperlihatkan bagaimana mereka akan merencanakan perampok nantinya. Disitulah kehidupan para perampok yang saat itu suka sekali merampok rumah-rumah yang kaya. Ternyata mereka tidak cukup dengan hasil pencurian uang yang mereka dapat, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan aksi yang lebih besar, yaitu merampok mobil pengangkut uang bermodalkan dari uang merampok rumah. There might not be a middleman, but there is a man on the inside. He needs a slice. That's split 7 ways, not 6. Yes, motherfuckers, these are guns. Who is this inside man? Setelah itu mereka pun membeli perlengkapan senjata untuk melakukan aksi pertama mereka dengan merampok sebuah mobil pengangkut uang.
Dibantu oleh orang dalam yang bekerja di Portico, mereka pun dengan mudah merampok, dan disinilah hari dimana salah satu dari mereka yang bernama Jan menghabisi 2 karyawan Portico dan membunuh Doggy, yaitu anak Patrick. Who the fuck are these clowns? Beberapa kemudian, setelah berhasil merampok mobil pengangkut uang di masa sekarang, pemimpin perampok itu belum puas dengan aksi mereka beberapa bulan yang lalu. Ia mengatakan jika mereka akan melakukan perampokan yang lebih besar lagi, yaitu merampok langsung ke gudang penyimpanan uang di perusahaan Portico. Jadi jika mereka berhasil merampok kali ini, maka mereka akan pensiun dan berhenti merampok. Singkat cerita, hari pun berganti yang dimana semua karyawan untuk berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan dalam mengantar uang ke tempat yang akan dituju. Di situ Patrick dan Ballet mendapatkan tugas mengantar ke salah satu kasino, dan itu adalah tugas terakhir mereka di hari tersebut. Di tengah perjalanan pulang, Ballet tiba-tiba mengatakan jika ia sebenarnya orang yang bekerja sama dengan para perampok tersebut. Jadi tugas Ballet hanya membantu untuk memberitahu situasi kepada rekan perampoknya. Ballet buajingan itu juga mengatakan jika tepat di hari ini ia bersama rekan perampoknya yang akan melakukan aksinya lagi. Jadi ia mengatakan hal ini supaya Patrick juga bisa membantu dan mengajak Patrick untuk ikut bekerja sama dengan mereka. Ballet berkata apabila perampokan ini berhasil, maka Patrick gak perlu susah-susah lagi bekerja seperti ini. Karena Patrick ingin mengetahui orang yang telah membunuh anaknya, akhirnya Patrick berpura-pura untuk menyetujui bergabung dengannya. Di situ para perampok menyandra Patrick, sedangkan Ballet berpura-pura menjadi tawanan agar penjaga membukakan gerbang penyimpanan uang supaya mereka bisa masuk. That's all good and accounted for. All right, boss. You're the safe first. That's Carlos and Jan's job. Tie his ass up. Open the gate. At some point, we're gonna come under heavy fire. They got long guns they're gonna use. Setelah semua dibantai, perampok itu dengan cepat mengambil dan memindahkan semua uang ke dalam mobil mereka. Sementara Patrick sampai saat ini belum bisa berbuat apa-apa karena ia masih terikat, sedangkan Dana bersama salah satu rekannya yang bersembunyi di dalam mobil. Setelah mereka menyerang salah satu perampok dan melihat kelengahan itulah Patrick dengan cepat langsung menghajar lalu membunuhnya, kemudian melepaskan ikatan rekannya. Melihat baju dan helm pelindung itu, Patrick langsung menyamar dan menggunakan lalu menyerang salah satu perampok. Three is spawn. Who's firing? Sedangkan Ballet yang berpura-pura meminta senjata kepada rekannya agar bisa membantu mereka untuk menyerang para perampok itu. Tetapi setelah diberi senjata, Ballet langsung menembak rekan kerjanya itu. It's Bullet! 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 What the... Tersisa 3 perampok yang selamat, yaitu si pemimpin Ballet dan Jan yang membunuh Doggy. Sambil kejar-kejaran dengan para polisi, para perampok langsung memasuki sebuah gedung yang telah mereka persiapkan sedari awal. Di dalam sana, mereka dengan cepat memindahkan semua uang sebelum tim SWAT berhasil menerobos masuk ke dalam. Melihat jika pemimpin mereka terluka parah, dengan begitu tergiurnya dan tidak ingin uangnya terbagi juga, Jan membunuh pemimpinnya itu tanpa sepengetahuan Ballet. The silver Prius load the cash undercover. Melihat saking banyaknya tuh uang lagi-lagi dan terlihat di pikiran Ballet, ia memutuskan untuk membunuh Jan saja daripada membagi 2 uang tersebut. Tetapi Too fucking slow.
Setibanya di apartemennya, ia mendengar suara telepon berbunyi dari salah satu tas yang berisi uang itu. Dan ternyata telepon itu sebelumnya telah diletakkan oleh Patrick untuk melacak keberadaannya. Di situ Jan yang ketakutan mengatakan jika kau ingin tuh uang silakan, tapi setengahnya aja. Tetapi kedatangan Patrick bukan itu yang ia inginkan. Di situ ia memberikan sebuah dokumen yang berisikan bukti visum bagian tubuh yang pernah Jan tembak. Dan setelah Jan sadar jika visum itu ialah korban yang ia tembak beberapa bulan yang lalu, Patrick mengatakan jika korban tersebut adalah anaknya dan kedatangan ia ingin menuntut balas atas apa yang telah Jan lakukan kepada anaknya itu. Lalu Patrick menembak paru-paru, hati, limpa, dan yang terakhir ialah jantung sama persis bagian yang telah Jan tembak. Jadi dengan begitu ia bisa merasakan rasa sakit yang sama dengan yang ia lakukan kepada anaknya. Sambil mengatakan hal yang selama ini ia cari, di situ Patrick memberitahu nama anaknya, yaitu Doggy.